Apa maksudmu bilang baru celup? Kamu mau ngatain aku lemah gitu? Bukannya senang karena telah mendapatkan kepuasannya, justru Adi jadi sewot gegara ucapan istrinya. Jujur saja, harga diri Adi merasa tersinggung karena ucapan Nea. Bukan gitu. Ini permainan baru mulai loh. Aku aja baru mau menikmati. Kamu udah selesai aja, Mas. Kalau gitu kita lanjut ronde kedua. Ucap Nea tanpa punya malu. Lah namanya suami istri, tidak ada rasa malu di dalam kamus Nea. Tentu ia tak mau rugi, sudahlah nafkah lahirnya kurang, bahkan nyaris tidak ada. Masa ia nafkah batinnya juga kurang? Lantas apa yang harus ia pertahankan di sini kalau nafkah lahir dan batinnya saja tidak terpenuhi dengan layak? Ala itu kamunya aja yang kegedean nafsu. Udah, gak ada ronde-ronde kedua. Aku capek, dah lemes juga nih Joninya. Seru Adi seraya mencabut benda miliknya dari milik sang istri. Dan bruk. Adi ambruk di samping istrinya kemudian mengambil selimut dan tidur memunggungi Nea. Gruk. Tak lama terdengar suara dengkuran dari mulut comberan Adi. Sika, lagi-lagi begitu, egois banget jadi laki. Gak pernah ngertiin perasaan istri. Pelan Nea mengumpat. Sebisa mungkin Nea mengendalikan gejolak api yang sedang berkobar di dalam dada dan perutnya. Bagaimana tidak, setelah ia dipancing sedemikian rupa oleh sang suami, setelah ia mulai menginginkannya dan mulai menikmati, suaminya udah selesai aja. Siapa yang gak kesel coba? Mana dengan egoisnya sang suami langsung meninggalkannya tidur sambil ngorok lagi. Sungguh, ingin rasanya Nea mencekik suaminya sampai mampus. Maunya enak sendiri, gak pernah mikirin bagaimana tersiksanya aku menahan gejolak ini. Dasar suami zolim. Ku doakan kamu jadi kere selamanya. Dalam hati Nia terus misuh-misuh, bahkan tak sadar telah mendoakan keburukan untuk suaminya. Nia sangat kesal karena harus berusaha dengan sangat keras untuk meredam keinginannya yang belum tuntas. Sampailah Nia bisa meredam gejolak tersebut dan akhirnya tertidur lelap. Pukul 3 dini hari, Nia pun terbangun karena alarm dari ponselnya berbunyi. Berisik banget sih. Adi yang merasa terganggu pun membentak istrinya. Sika. Nia mendecih kemudian segera mematikan alarm ponselnya. Ia meraih handuk dan menuju kamar mandi yang letaknya di belakang rumah. Begini amat, cuma kebagian keramasnya aja. Gerutu Nia di setiap kali ia habis disentuh oleh Adi. Ya, seegois itu memang Adi. Selesai mandi, Nia pun melaksanakan sholat sunnah tahajud. Di dalam doanya ia panjatkan untuk kebaikan hidupnya. Ya Allah, jika ini memang takdir hidupku, aku ikhlas menjalaninya ya Allah. Tapi jika mereka sudah keterlaluan kepadaku, bolehkan aku minta cerai ya Allah? Sungguh, aku merasa terzolimi, nafkah lahir dan batinku tak terpenuhi. Sungguh aku tidak ridho ya Allah. Mereka juga selalu memusuhiku, padahal aku menantu di keluarga ini. Suamiku juga tidak pernah mau memelaku. Apakah ini tanda-tandanya suamiku itu bukan jodoh asliku? Kalau benar, segeralah berikan petunjuk padaku ya Allah. Kalau bisa kirimkan aku jodoh yang jauh lebih tampan dan kaya dari suamiku saat ini. Oh ya, tentunya imunnya juga harus kuat, harus bisa memuaskanku ketika beribadah di malam Jumat. Begitulah curhatan Nia kepada Tuhannya. Di dunia ini Nia sudah sebatang kara. Hanya kepada yang menciptakannya lah Nia bisa mencurahkan segala isi hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Nia pun menutup sesi curhatnya. Setelah merapikan mukena hasil dari mahar Adi saat menikahinya dulu, Nia pun meraih ponselnya. Ia melanjutkan ceritanya yang belum mencapai target. Tag, tag, tag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa sudah hampir 2 jam lebih Nia berkutat dengan ponselnya. Seruan azan subuh sudah berkumandang. Nia pun tersenyum lebar. Akhirnya ia sudah bisa mencapai target. Ia sudah bisa mengajukan kontrak kerja sama di aplikasi novelnya. Segeralah Nia mengisi data-data dirinya dan segala persyaratan untuk mengajukan kerja sama tersebut. Dan klik. Pengajuan berhasil. Ia diharuskan menunggu untuk mendapatkan email kerja sama tersebut.
Semoga diterima, ya Allah. Mudahkanlah jalanku untuk mencari rezeki. Doa Nia penuh harap. Nia pun meletakkan ponselnya dan berlalu menuju kamar mandi. Ia akan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu sebelum berkutat untuk membersihkan rumah. Nih uang belanja hari ini. Masaklah ayam atau ikan patin kek. Bosan aku makan dengan lauk ikan asin terus. Adi menyodorkan uang belanja kepada istrinya. 25.000 rupiah. Nia menerimanya dengan ogah-ogahan. Setelah menerima uang tersebut, Nia langsung cus menuju warung Mak Piah. Warung yang menjual segala macam sayur dan mayur. Sampai sana warung Mak Piah sudah terlihat ramai dengan orang-orang. Tawa sumbang terdengar begitu nyaringnya karena mereka nyambing ngerumpi. Sudah biasa hal tersebut bagi kalangan kelas rendahan seperti mereka. Nia, mau beli ikan cuek apa asin, Nei? Oh ya, ini ada kangkung kesukaan mertuamu. Seloroh salah satu ibu yang suka sekali kepo dengan urusan orang lain. Kali ini mau beli kepala ayam, Bu. Sahut Nia dengan tersenyum lebar. Tak ia hiraukan pertanyaan berisi sindiran tersebut. Justru Nia akan meladeninya dan memberikan bumbu kalau perlu, biar lebih nampol berita tentang keluarganya. Toh satu kampung sudah tahu betapa pelitnya Bu Indah. Dan sudah tahu pula bagaimana Nia diperlakukan di keluarga tersebut. Kasihan. Tentu saja. Justru para ibu-ibu berada di pihaknya dan kini jadi bestianya. Bisa kelolo tantuh makmu, Nei. Kau kasih kepala ayam. Celetuk yang lain. Hahaha. Mereka ngajak mendengarnya, termasuk Nia. Oh, biar tambah pinteran dikit, Bu. Siapa tahu kalau makan otaknya ayam pikiran ibu mertuaku bisa terbuka. Seloroh Nia. Nei, bukannya kebuka makin dodol iya. Sahut ibu yang lain. Hahaha. Tawa mereka semakin meledak. Mak Piah, berapa total belanjaan aku? Jangan lupa dicatat ya, Mak. Nanti Mak Rombengnya ngamuk kalau belanjanya gak pakai catetan. Dikiranya aku korupsi uang anaknya lagi. Seru Nia belak-belakan. Bukan maksud membongkar aib rumah tangganya, hanya saja Bu Indah sendirilah yang memperlihatkannya dengan terang-terangan. Ya namanya hidup di kampung yang pemukimannya berdempet-dempetan, pastilah suara Bu Indah ketika mengamuk dan berteriak terdengar sampai tetangga. Alhasil semua permasalahan hidupnya sudah jadi konsumsi warga kampung. Dan tentu warga kampung merasa simpatik dengan nasib Nia yang diperbudak oleh keluarga suaminya. Iya, Nei, ini Mak lagi hitung. Nih totalnya 23.000. Seru Mak Piah seraya menyodorkan kertas kecil berisi catatan belanja. Masih 2.000 ya, Mak? Ya udah kasih sampo aja, kebetulan samponya habis. Nia menyodorkan uang 25.000 tersebut. Nia kali ini beli balungan ayam untuk dimasak sop. Dan juga 4 butir telur untuk ia masak nanti malam. Nih samponya. Nia pun menerimanya dan hendak kembali pulang. Tunggu, Nei, buru-buru amat. Cegah Bu Endang. Nia kan harus segera masak Bu untuk sarapan, sahut Nia. Duduk dulu barang sebentar. Cuma 5 menit ini. Nih jajanan buat kamu. Makanlah. Pasti kamu gak pernah kan dibelikan jajan dari suamimu. Seru Bu Endang menyodorkan beberapa jajanan pasar untuk Nia. Nia seumuran dengan anaknya, dan Bu Endang merasa kasihan dengan nasib Nia. Ibu Endang tahu aja kalau aku gak pernah dijajanin, makasih ya Bu. Semuhareni segera mendapatkan jodohnya yang baik soleh dan kaya raya. Sayang istri dan sayang mertua. Seloroh Nia yang langsung menerima jajanan tersebut lalu duduk ikut nimbrung bersama mereka. Jangan atuh, si Reni biar kerja dulu. Janganlah nikah muda, biar tuh anak ada pengalaman, gak langsung ngejugluk di dapur ngurus suami. Lagian kamu juga masih muda, udah kawin aja, Nei. Begini kan nasibnya. Bu Endang belum ingin melihat anaknya menikah.
Nia mengendikan bahunya acuh dan terus menikmati jajanan yang dikasih Bu Endang. Makasih ya Bu, jajanannya. Semoga kebaikan ibu ini dibalas berkali-kali lipat oleh Tuhan. Kata Nia seraya tersenyum. Sama-sama Nea, ya udah cepet balik sono, keburu mertuamu ngamuk. Nia mengangguk kemudian berlalu pulang. Sampai rumah ia segera mengolah balungan ayam untuk menjadi sop lezat. Ya setidaknya lezatlah karena ada kaldu-kaldu ayamnya. Setelah makanan matang dan Nia tata di atas meja, semua orang satu persatu mulai berdatangan. Kayaknya enak nih. Nah gini dong sayang, masak tuh yang bergizi, jangan ikan cuek terus. Puji Adi saat melihat panci berisi sop ayam. Nia hanya tersenyum, dan kali ini Bu Indah diam saja karena ia sudah merasa lapar sekali. Mereka semua pun duduk dan mulai menyendok nasi dan juga sayur yang dimasak Nia. Loh, kok cuma kepala ceker dan pantatnya aja? Dagingnya mana Nia? Tanya Adi seraya mengaduk-aduk sayur sop mencari pah ayam favoritnya. Coba Ibu lihat. Bu Indah mengambil alih dan juga mengaduk sop balungan tersebut. Sika, kau kira kami ini kucing, Nei? Kenapa kau beli balungan ayam begini? Harusnya kamu tuh beli paha atau sayap ayam. Sentak Bu Indah. Jangan kau korupsi terus uang belanjanya, Nei ya. Lama-lama ibu pecat kamu jadi mantu. Lanjut Bu Indah terus mengomel. Ya udah pecat aja. Naya juga udah gak betah jadi mantu ibu. Sahut Nia dengan entengnya dan sukses membuat mata Adi membola. Brak. Naya, apa maksud kamu bilang seperti itu? Adi menggebrak meja karena tersulut emosi dengan tanggapan istrinya.